Garis besar di sini Phoenix akan menganalisis One Piece untuk chapter baru, yaitu di chapter 1051. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, seperti biasa, kita akan menganalisis atau breakdown nih terkait apa saja yang terjadi di chapter terbaru, yaitu chapter 1051 kemarin, suatu chapter yang sangat epic dengan akhirnya diperlihatkan babang tampan dari Kozuki Momonosuke yang gila sih. Oda bisa-bisanya bikin doi glow up sejauh itu yang ini ganteng parah. Gimana ya nasib Nami sama Robin yang pernah mandi bareng gedenya seganteng itu. Tapi oke lah, buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa ke video review terlebih dahulu dengan klik kartu di atas kanan dan kita langsung saja wadaw. Dimana kita akan mulai dari cover story terlebih dahulu. Ya, yang terlihat para Germa ini dari dinding-dinding di sampingnya yang kita lihat untuk Hyunji dan Niji yang sebelumnya dalam keadaan ya hampir tersiksa. Di sini mereka benar-benar sudah fit lagi untuk semuanya. Wajar sih, mereka ini kan para cyborg yang sangat elit. Saja aja sekarang udah sehat lagi kan, bisa lari-lari ke Yamete. Memang sangat luar biasa untuk manusia biologi ini. Sejujurnya Germa ini tingkatannya ada di atas cyborg ya, karena untuk cyborg sendiri biasanya cuma permukaan dan tidak banyaklah upgrade untuk ke dalamnya. Tapi untuk Germa atau Oda sebut sebagai Warrior of Science, mereka sampai ke genetik dan segala macamnya. Tapi dari cara mereka berhasil kabur, ya wajar sih mereka ini sangat-sangat kuat sekali, bahkan bisa meratakan anak-anak Big Mom yang sebelumnya juga. Orang-orang yang cukup kuat bisa menghentikan mereka, mungkin sekelas Daifuku ke atas lah, Oven, dan para komandan manis yang kita juga tahu anak-anak Big Mom lain sekarang ada di Wano Kuni yang masih nyangkut saja. Mungkin tersisa ada Cracker dan Katakuri lah di Whole Cake Island. Tapi cukup sanksi juga sih, Oda akan buat plot mereka bertarung seperti itu tanpa ada gangguan yang lain. Nah, kita masuk ke chapter terlebih dahulu. Ternyata semua bayangan yang Oda tunjukkan di chapter 1050 lalu itu bukanlah Momonosuke yang ada di sebelah Hiyori. Coba mari kita lihat lagi gambaran ini saat di chapter 1050. Mulai dari Kawamatsu, lalu di belakangnya ada Neko, lalu sebelahnya ada Denjiro dan Komurasaki, dimana di belakangnya ada Inuarashi, di ujung kanan ada Shinobu, dan sebelahnya Raizo. Dan satu orang ini yang ada di sebelah Komurasaki, awalnya saya kira ini adalah Momonosuke, tapi ternyata dia adalah Kinemon. Orang yang belum lama ini dikatakan terluka cukup gawat oleh Usopp, dia udah bisa senyum-senyum dengan sehat dan santuy di sini. Fix Kinemon sama Kiku manusia dengan regenerasi yang paling cepat lah, yang sebelumnya hampir mati, sekarang udah bisa senyum-senyum begitu. Ya, ini sebenarnya hal yang cukup aneh dan cukup kurang menurut saya di chapter 1051 ini. Sudah pas mereka mati, sekarang malah dikasih panggung dengan terlihat sehat walafiat. Aduh, jadi cukup jelas ya kalau Momonosuke ternyata masih di belakang untuk bentukan asap tersebut. Yang lalu terkait Yamato yang menjadi kru, sepertinya ini bukan hal besar ya, karena sudah sering sekali dibahas di tiap-tiap forum dan di channel ini pula sudah berkali-kali kita bahas. Yang dari beberapa logika yang ada di dalamnya dengan Yamato join, maka dengan ini sangat pas sekali. Yes, Blue ada satu cewek yaitu Teteh Nami, lalu Grand Line ada satu cewek Tante Robin, dan sekarang di New World ada satu cewek yaitu Yamete yang bingung sih, dia tuh di tengah-tengah walaupun umurnya 28 tahun tapi sifatnya masih kayak teteh-teteh. Jadi sebutannya apa ya antara teteh dan tante? Menarik sekali. Ya memang sih dari awal kemunculan Yamato ini pasti orang-orang yang awalnya mungkin next Nakama Carrot, Tama dan yang lain-lain, setelah munculnya Yamato langsung ini nih pasti bakal jadi next Nakama, bener kan? Apalagi di animenya tuh. Dan sejujurnya melihat Luffy dan Zoro yang pingsan secara bersamaan gini, kapan ya kira-kira terakhir mereka pingsan bersamaan? Kayaknya belum pernah. Bahkan di Trial Bug pun gak dua-duanya secara langsung loh. Awalnya Luffy yang pingsan, terus Zoro bangkit, akhirnya Kuma ngeluarin kecapaian dan semua luka dari tubuh Luffy, dan akhirnya kebalik. Zoro lah yang terbaring, dan Luffy yang bisa berjalan-jalan atau sehat seperti biasa.
Yang berarti emang sepertinya nggak pernah ya kedua orang ini pingsan bersama-sama, atau mungkin jika saya miss nih, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Setidaknya Zoro jarang banget sih sampai pingsan seperti itu. Kali-kalinya kita lihat Zoro pingsan ya saat dia bertarung melawan Enel di Skypiea, yang itu pun sangat-sangat bisa kita terima. Lagi-lagi sekarang pun sangat wajar sih luka yang Zoro dapat waktu menahan serangan Hakai 2 Yonko di atas Onigashima itu udah highest feat yang bisa dia lakukan, yang bahkan para Worst Generation yang lain tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Zoro. Makanya akhirnya mereka semua mengapresiasi apa yang berhasil Zoro lakukan, walau cuma ngeblok serangan selama beberapa detik saja. Tapi ingat, bahkan milisecond pun di pertarungan seperti itu sangatlah fatal sekali. Nah, dimana bahasan mengenai feat kata-kata Momo yang luar biasa epic itu sudah saya bahas lah di review kemarin. Tapi sekali lagi saya mau membahas mengenai bagaimana harmoni di chapter 1051 ini benar-benar sesuatu yang membuat merinding. Mulai dari kita bisa lihat Otama yang menangis dan memeluk Nami yang wah ini sih dalam banget sih. Gimana Nami yang sangat-sangat mengikuti Otama dari dia yang diganggu oleh ulti mulu, dan sekarang di sini Tama pun merasakan bagaimana susahnya hidup di Wano Kuni. Karena sejak kecil dia sudah kehilangan kedua orang tuanya, yang menurut saya panel saat dia memeluk Nami ini, wah ini benar-benar dalam banget. Tama juga lagi-lagi satu-satunya karakter yang sangat dekat dengan duo kita di Wano Kuni sejak awal cerita. Ya benar, Luffy dan Zoro. Apakah lagi-lagi Tama another next nakama nih untuk dia? Atau mungkin lebih kerennya Tama dibikin dewasa dan sama seperti Momonosuke yang akhirnya jadi kunoichi dan lebih pas jadi next nakama. Kira-kira menurut kalian kayak gimana nih? Dan mengenai Momonosuke, jujur Oda bisa banget bikin Momonosuke dengan speech super luar biasa, dengan penampilan yang ini benar-benar strong banget nih. Dari wujudnya yang tampan, berkarisma, dan tajam banget. Padahal ini cuma gambar doang, yang walaupun sebenarnya kita sudah tahu bagaimana Momo ini dulunya seperti apa, bocah mesum yang gimana lah. Tapi di sini Oda bisa ngebuat yang sangat-sangat pas sekali, yang dulunya mungkin ya penglihatan kita jelek lah ke Momo, sekarang sangat baik sekali. Alias impresinya benar-benar berubah terhadap Momonosuke ini, yang berarti reveal wujud Momonosuke di manusianya selama Oda simpan lebih dari 20 chapter, ya benar membuahkan hasil yang luar biasa. Karena Oda menempatkannya di waktu dan momen yang sangat epic sekali. Wah ini sih gila banget. Mungkin banyak yang ngecewa kali ya, nggak mirip sama Oyaji. Aduh, jangan-jangan wujud aslinya mungkin seperti ini lebih mirip dengan Oyaji, atau seperti ini lebih mirip dengan Kaido. Menarik sekali. Dimana yang saya sedihkan adalah kata-kata narator di panel terakhir dari chapter ini. Orang ini suatu hari akan dikenal luas sebagai pemimpin terbaik dari Wano Kuni. Yang apa kalian sadar, kata-kata ini sudah memberikan isyarat atau clue jelas bahwa One Piece sudah akan berakhir. Dan kehebatan Wano Kuni bukan akan dikenal luas nanti di cerita One Piece, tapi di masa depan cerita kehidupan kita juga saat One Piece benar-benar sudah tamat. Dan buat yang mengingatnya, wah Wano ini dipimpin oleh seorang sehebat Momonosuke. Ini gila banget gak sih buat kita-kita yang mungkin udah ngikutin One Piece lebih dari setengah umur kita bakal mulai sedih nih. Bahkan mungkin saya melihat cukup banyak nih yang meneteskan air mata saat membaca chapter ini. Yang wah gila banget, Oda emang gak pernah ngecewain dalam masalah storytelling dan plot untuk ceritanya The Real Mahakarya atau Masterpiece. Kenapa Momonosuke bisa menjadi shogun terbaik pun menurut saya sangatlah masuk akal. Ayahnya Oden Sang Kozuki seorang yang sangat luar biasa hebat, dan kepemimpinannya yang mantep lah pokoknya untuk Oden ini dengan para Scabbard dan yang lain-lainnya. Dan kita juga tahu Momonosuke ini cukup memiliki feat dan bahkan buah iblis yang sama dengan pemimpin Wano Kuni kurang lebih selama 26 tahun lamanya, yaitu Kaido. Jadi di masa depan dia seharusnya akan menjadi sosok yang sangat luar biasa, karena bisa kita bilang ini perpaduan di antara Oden dan Kaido, dua orang yang sangat hebat mulai dari visi, kekuatan, dan tentu saja pengaruhnya. Yang lalu sejujurnya dengan ini yang berarti cukup resmi sih sudah mau berakhir dari arc Wano Kuni, tapi masih ada nih beberapa hal yang menurut saya belum terjawab atau masih misteri yang sebenarnya. Pertama, mulai dari Hitetsu, siapakah dia sebenarnya? Dari awal juga udah kelihatan dia ini sosok yang dikagumi. Bahkan di sini Tama memanggil Hitetsu dengan sebutan Lord Tengu, yaitu Lord yang notabene ini suatu yang untuk petinggi lah, seperti Daimyo disebutnya Lord juga.
Dia pula punya sayap yang besar seperti king, tapi untuk ini berwarna putih dan dia cukup beda lah dengan suku Skypiea lalu. Lalu dia memang seorang pengrajin pedang yang sangat hebat dan buatannya seperti Kitetsu yang ada. Tapi kita masih belum jelas siapakah Tenguyama Hitetsu ini sebenarnya dan kenapa dia seperti menggunakan topeng secara terus-menerus. Apakah dia ini orang yang penting, karakter yang penting, dan apa kepentingannya belum benar-benar terjawab sampai sekarang ini. Yang menurut saya, selain memberikan Ame no Habakiri dan Enma saja, ini kita perlu menjawab hal ini perlu terjawab siapakah Hitetsu sebenarnya dan apa peran dari orang ini selain untuk menjaga anak-anak saja yang sebelumnya menjaga Tama dan sekarang menjaga Otoko dan yang begitu-begitu saja. Karena menurut saya orang ini pasti punya peran yang jauh lebih baik lagi. Lalu untuk orang misterius yang menolong para Skabar di chapter 1004 pun menurut saya ini masih sangat misterius. Dimana dari rambut dan yang lain-lain itu sejujurnya lebih mirip Lady Toki sih dan sampai sekarang pun memang masih belum terjawab. Apakah dia Komurasaki? Karena toh dia juga ada di Onigashima. Ya Komurasaki berarti Hiyori juga lah. Menurut saya dia bukan Hiyori atau Komurasaki. Kenapa? Dari setelah Komurasaki yang udah kelihatan lah ya, dari tampilannya sangat beda, tapi mungkin bisa aja ada yang bilang, lah bang bisa aja kan waktu itu masih Hiyori biasa, dia belum pakai make up untuk berubah jadi Komurasaki. Ya bisa saja sih, tapi yang penting adalah kata-kata Kawamatsu di chapter 1004 lalu. Dia bilang, saya seperti bermimpi, siapakah orang tersebut? Jika itu adalah Hiyori, seharusnya Kawamatsu sudah bertemu dengannya tidak lama lah beberapa saat yang lalu, sampai dipeluk segala, jadinya nggak akan sekaget itu seharusnya jika itu adalah Hiyori yang menolong Kawamatsu. Jadi menurut saya itu adalah orang yang mereka anggap sudah mati dan akhirnya menolong mereka semua. Makanya Kawamatsu tidak percaya dengan apa yang dia lihat dan akhirnya bisa menolongnya. Jadi lagi-lagi menurut pendapat saya, orang yang ada di chapter 1004 itu masih sangat misterius. Serta mengenai kata-kata Momonosuke sebelumnya, dia belum akan membuka batasan Wano Kuni kepada Zunisa. Menurut saya, ini akan memberikan kita semacam petunjuk bahwa kita akan meninggalkan Wano begini adanya sampai nanti akhirnya Luffy berlayar lagi entah ke Elba, Flufftail, dan yang lain, dan akhirnya ketika menuju endgame dari cerita One Piece atau akhir dari serial ini, itulah saat Momonosuke siap membuka batasan Wano Kuni dan membuat dunia ini menjadi lebih bebas, lebih sesuai, dan menjadi One Piece. Makanya dia pun berkata langsung kepada Zunisa bahwa saya belum ingin membuka batasan Wano Kuni dan nanti akan saya buka, yang Zunisa pun mengikuti kata-kata dari Momonosuke ini. Yang pastinya Luffy dan kawan-kawannya pun tidak akan memaksa hal itu dan mereka pasti akan menunggu batasan itu dibuka oleh Momonosuke. Makanya mungkin nanti mereka akan ditinggal dan ketika mereka balik ke Wano Kuni lagi, Momonosuke dia sudah menjadi shogun yang luar biasa seperti kata-kata dari narator di akhir chapter, dan juga itu sudah saatnya bagi Wano Kuni untuk buka batasan dan itu adalah akhir dari serial ini juga. Wah, One Piece benar-benar sudah akan tamat nih. Gimana menurut kalian? Seperti biasa sebelum itu, buat kalian para pecinta DNM, sedang ada diskon untuk kaos menarik yang berhubungan dengan video kita kali ini, yaitu para revolusioner, anjay. Dimana desain dengan tulisan Revolutionary Army dan quotes yang luar biasa. You can jail a revolutionary, but you cannot jail the revolution. Ini mantap banget. Dan harga sedang diskon sekali dari 150.000 hanya ke 99.000 saja. Untuk pembelian pun bisa bayar di tempat alias COD, dan kalian pun akan mendapatkan gratis biaya kirim. Lagi-lagi promo ini sangatlah terbatas sekali, yaitu hanya untuk 25 pembeli pertama saja. Jadi tentu saja ini adalah siapa yang cepat dia yang dapat. Ya berdoa aja ya, semoga bukan Babang Zoro yang jadi kurirnya biar nggak ada yang nyasar, asik. Nah buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain bisa langsung ke tokonya ya, bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Video kali ini kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.